mempelajari tema 2, subtema 3 dan di pembelajaran 1. Nah, di sini coba anak-anak Ibu buka buku temanya di halaman 111 dan perhatikan juga di papan tulis gambar yang di papan tulis ini. Nah, di buku tema ini terdapat kalimat antara Benny dan teman-teman. Di sini hari ini Benny pergi ke sekolah. Benny duduk di kelas 2 SD. Benny bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Ayu. Nah, sekarang anak Ibu perhatikan apa di papan tulis ini. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Di sini waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Nah, dari gambar tersebut, kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar ini? Nah, coba perhatikan ya. Dari gambar ini, dari gambar anak-anak sedang bermain ini, apakah anak Ibu bisa membuat pertanyaan tentang gambar tersebut? Nah, di sini kita akan mencoba membuat pertanyaan mengenai berdasarkan gambar tersebut. Sebelum kita membuat pertanyaan, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pertanyaan yang benar dan tepat. Nah, Ibu perhatikan di papan tulis. Di sini ada kata tanya. Kita akan membuat pertanyaan, yaitu ada kata kalimat tanya apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum membuat pertanyaannya, kita akan mengetahui kegunaan dan jenisnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada kata apa. Kata apa ini digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Nah, contohnya, contoh pertanyaannya itu apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu makan. Nah, itu contoh kalimat apa dari kalimat tanya apa. Nah, selanjutnya ada kata tanya, kalimat tanya siapa. Kalimat tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nominal, insan, dan nama orang. Misalnya, siapakah dia, siapakah yang berjalan itu contoh dari kalimat tanya siapa. Nah, yang selanjutnya ada kalimat tanya berapa. Kalimat tanya berapa ini untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Nah, contoh dari kalimat tanya berapa ini yaitu berapa harga sepatu itu, berapa ukuran sepatumu. Nah, itu contoh kalimat tanya berapa. Nah, selanjutnya ada kalimat tanya kapan. Nah, kalimat tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, pertanyaannya yaitu kapan kamu pulang, kapan kamu makan. Itu kalimat tanya kapan. Nah, selanjutnya ada kalimat tanya di mana. Nah, kata di mana ini digunakan untuk menerangkan tempat atau suatu tempat. Nah, misal pertanyaannya yaitu di mana kamu tinggal, di mana kamu sekolah. Itu pertanyaan kalimat di mana. Nah, yang selanjutnya ada kalimat tanya mengapa. Nah, kalimat tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contoh dari pertanyaan mengapa itu ada mengapa kamu menangis, mengapa kamu berjalan. Nah, begitu. Nah, yang terakhir ada kalimat tanya bagaimana.
Nah, kalimat tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contoh kalimat tanyanya yaitu bagaimana cara membuat es krim, bagaimana menjadi anak yang pintar, gitu. Nah, jadi ada 7 kalimat tanya yang kita pelajari di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang kita lihat tadi. Gambar anak-anak sedang bermain. Nah, pertanyaan apa yang cocok untuk gambar tersebut? Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu ada pertanyaan apa yang sedang dimainkan Benny. Nah, apa yang sedang dimainkan Benny di sini? Apakah ada Benny bermain? Ya, ada Benny bermain. Jadi ini cocok untuk pertanyaan untuk gambar tersebut. Nah, sekarang siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, kita lihat di gambar ini, apakah ada yang bermain lompat tali? Ya, ada yang bermain lompat tali. Berarti ini juga cocok untuk pertanyaan untuk gambar tersebut. Nah, di sini ada juga pertanyaan, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala. Nah, kita lihat apakah ada anak yang bermain air di atas kepala. Ada ya, berarti itu cocok pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan kapan mereka bermain bersama. Nah, di sini kapan mereka bermain bersama? Nah, ada kan dia bermain di halaman sekolah. Nah, bagaimana cara bermain kelereng? Di sini ada Benny yang bermain kelereng. Berarti ini cocok pertanyaannya berdasarkan gambarnya. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan di buku tema terdapat teks bacaan yang berjudul itu bermain di halaman sekolah. Nah, di sini ibu juga tempelkan di belakang tulis. Sini ibu akan membacakan teks tersebut. Nah, ibu coba perhatikan buku temanya. Di sini judul teks bacaannya yaitu bermain di halaman sekolah. Nah, waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sampai mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, di sini kita sudah membacakan teks bacaan di dalam buku tema. Sekarang buka halaman sebelahnya. Di situ ada pertanyaan tentang mengenai berdasarkan teks tersebut. Sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema. Nah, di sini ada pertanyaannya yaitu apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin. Nah, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Tadi kan sudah dibaca. Nah, kita lihat lagi. Jawabannya yaitu Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Itu jawabannya ya. Betul kan?
Indeks bacaan apa yang sedang dilakukan Dayu? Nah, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, jadi kita isi jawabannya yaitu Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa saja kegiatan bermain sesuai yang diceritakan? Ada bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Nah, kita tulis di sini. Nah, setelah mengerjakan jawaban pertanyaan ini, kita masuk ke percakapan antara Benny dan Edo. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Nah, Benny memulai percakapannya yaitu dengan, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Terus Edo menjawab, masih. Banyak kelereng banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Jawab si Benny, 3 orang, kata Edo. Nah, dijawab lagi sama Edo. Bagaimana ya cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, di sini Mei pun menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Nah, Mei terus menjelaskan dengan cara pengurangan berulang, yaitu 6 kurang 3 dikurang 3 hasilnya 0, sama artinya 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurang 3 kurang 3 hasilnya 0, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, dari percakapan antara Benny, Edo, dan Mei, maka kita pembagian hari ini kita akan belajar pembagian yang dikerjakan dengan pengurangan yang berulang-ulang kali sampai hasilnya 0. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Nah, ini Ibu ada contoh soalnya yaitu Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik butir. Nah, untuk mencari hasilnya, berarti 9 butir kelereng ini kita bagikan kepada 3 orang, maka pembagiannya yaitu 9 bagi 3. Nah, cara membagikan ini, kita kurangkan 9 ini, sampai hasilnya menjadi 0. Nah, caranya yaitu 9 dikurang 3 hasilnya 6. Nah, 6 ini kita kurangkan lagi 3 sampai hasilnya 0. 6 dikurang 3 masih hasilnya 3. Nah, belum 0, maka kita kurangkan lagi 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, sudah 0, sudah mencapai 0. Nah, maka kita buat di sini 9 bagi 3 sama dengan 9 kurang 3 kurang 3. Kita hitung berapa kali pengurangannya tadi ya, 1, 2, 3. Maka kita bikin 3 di sini. Nah, di sini kita tidak mengambil hasil 0 ini ya, kita mengambil
mengambil hasil dari berapa kali pengurangan yang kita lakukan. Nah, berarti kita sudah menggunakan 3 kali pengurangan. Berarti 9 bagi 3 ini, karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 bagi 3 ini hasilnya adalah 3. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya masih ada contoh soal lain. Hapus dulu ya. Nah, di sini ada soal ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang adiknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, bagaimana kita mengetahui mendapatkan berapa jeruk anak-anaknya? Nah, di sini kita akan membagikan dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kita tulis dulu ini tadi 10 dibagi 2. Kita kurangkan 10 ini sampai hasilnya 0. 10 ini kurang 2, ini 8. Karena ini belum 0, maka kita akan kurangkan lagi 8 ini, kita kurang 2, masih 6. 6 ini kita kurangkan 2, masih ada 4. 4 ini kita kurangkan 2 lagi, masih ada 2. Nah, yang terakhir 2 dikurang 2, barulah hasilnya 0. Nah, di sini kita hitung berapa kali pengurangan yang kita lakukan pada 10 dikurang 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebanyak 5 kali. Berarti karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, kurang 2 sebanyak 5 kali, maka hasilnya itu 5. Nah, mudah kan anak-anak? Selanjutnya masih ada contoh soal. Dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, untuk pembagiannya berarti ya, berarti 18 dibagi 6. Nah, bagaimana kita membagikan masih sama seperti tadi? Kita kurangkan terlebih dahulu. 18 kurang 6 punya 12, ada 0. Maka kita kurangkan lagi 12 dikurang 6, hasilnya 6. 6 dikurang 6, barulah hasilnya 0. Nah, kita hitung lagi berapa banyak pengurangan yang kita lakukan. 1, 2, 3. Nah, ada 3 kali pengurangan yang kita lakukan. Nah, maka 8 kita tulis 18 dibagi 16, 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6. Maka karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 ini dibagi 6, hasilnya yaitu 5. Ayat 3.
kita mengerjakan soal yang ada di buku tema. Nah, di sini ada soalnya dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok. Nah, cara membagikannya masih tetap sama seperti yang kita lakukan tadi. Nah, bentuk pembagiannya yaitu 21, berarti 21 dibagi 3. Hal yang pertama kita lakukan yaitu dengan mengurangkan 21 ini dengan angka 3. 21 dikurang 3 hasil 18. Belum 0 masih kita kurangkan 18 dikurang 3 hasilnya 15. 15 dikurang 3 hasilnya 15. 12 dikurang 3 9. 9 dikurang 3 6 dikurang 3 sampailah 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, di sini untuk mengetahui berapa 21 dikurang 3 ini, maka kita akan menghitungkan berapa banyak pengurangan yang kita lakukan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 terdapat 7 pengurangan sebanyak 7 kali. Nah, maka hasilnya di sini kita buat 21 dibagi 3 kurang 4, 5, 6, 7. Nah, maka hasilnya 21 bagi 3 ini adalah 7. Mudah kan? Nah, sekarang sudah banyak contoh soal yang diberikan. Sekarang kita akan mengerjakan soal sama-sama ya di buku tema. Nah, di sini ada 3 soal. Kita akan mengerjakan soal ini. Di sini ada soal yang pertama yaitu 4 bagi 2. Nah, bagaimana kita mencari hasilnya? Yaitu dengan cara mengurangkan terlebih dahulu. 4 dibagi 2. Kita kurangkan dulu 4 dikurang 2. Berapa 4 dikurang 2? 2. 2 dikurang 2, 0. Nah, di sini terdapat pengurangan 2 kali. Nah, maka hasil dari 4 bagi 2 ini sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 2, 0. Maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 karena terdapat 2 kali pengurangan. Nah, selanjutnya soal 8 dikurang 4. Ya, 8 dibagi 4. Nah, sebelum hal yang pertama kita lakukan itu dengan mengurangkan 8 ini dikurang 4. 8 kurang 4 berapa? 4. 4 dikurang 4 habis. Nah, berarti 8 dibagi 4 itu adalah hasilnya itu 2 karena kita melakukan pengurangannya sebanyak 2 kali. Nah, di sini 8 bagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, ada satu lagi
pertanyaan yang kita lakukan, yaitu 9 dibagi 3. Hal yang pertama kita lakukan apa? Ya, kita akan mengurangkan terlebih dahulu. Nah, ini kita kurangkan terlebih dahulu. 9 dikurang 3. Berapa 9 kurang 3, anak? 6. 6 dikurang 3. 3 dikurang 3, barulah hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita menghitung berapa banyak pengurangan yang kita lakukan. 1, 2, 3. Nah, karena sebanyak 3 kali pengurangan, maka hasilnya 9 bagi 3 ini, yaitu hasilnya 3. 9 bagi 3 sama dengan 9 dikurang 3. Sudah paham kan, anak? Selanjutnya, anak ibu coba buka buku tema di halaman 120 dan 121. Nah, di situ ada gambar buku. Nah, ini gambar buku kan, anak? Nah, gambar buku ini bisa kita gambarkan di buku gambar yang menggunakan pensil. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan alat dan bagaimana cara membuat gambar imajinatif dengan benar. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif itu gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Nah, misalnya anak ibu sudah menghilangkan gambar pena, nanti anak ibu gambarkan di gambarnya bagaimana. Nah, kita membutuhkan alat-alat untuk menggambarkan gambar imajinatif. Nah, di sini alat-alat yang perlu kita gunakan yaitu ada gambar. Nah, buku gambar ini digunakan untuk kita tempat untuk kita menggambar sebuah gambar yang kita bawa. Misalnya, anak ibu ingin membuat gambar buku, maka kita akan membutuhkan buku gambar ini untuk membuat gambar buku. Nah, terus ada pensil. Pensil ini kita gunakan untuk menggambar pola gambar yang akan kita buat. Nah, sebelum menggambar, biasanya kita akan membuat polanya terlebih dahulu. Maka tidak memakai pena, karena jika salah nantinya susah bergerak. Kalau menggunakan pensil, maka kita akan mudahnya kita menghapus pakai penghapus. Menggunakan untuk menggambar